Sang debaters, berani bertanya, berani tanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat pagi, selamat berjumpa dengan sang debater. Saya nggak bisa tidur. Pertama, tadi malam sampai jam 12. Ibaratnya melihat perkembangan Rudi Simamora. Dan pagi ini banyak WA masuk, Bang, Abang harus membantu Rudi Simamora. Jangan pikirkan orang-orang yang iri, orang yang nggak senang sama Abang. Tapi aku katakan, aku akan pertimbangkan. Karena untuk pergi ke Medan itu nggak masalah gampang, kawan. Memang hanya aku yang bisa untuk mengawal kasus Rudi Simamora ini. Tapi dengan catatan aku tidak mau buat kesalahan seperti yang dulu itu. Maka aku langsung hubungi pengacara. Apakah kau bersedia berangkat sana? Mereka bilang siap. Ya. Namun saya memiliki keterbatasan. Ya. Uang saya pun di rekening hanya tinggal 500.000. Bagaimana lah saya mau berangkat ke sana? Ya. Terkadang kita sangat emosional mengatakan tolong dia, tolong dia, tolong dia. Tetapi kita sendiri pun tidak mau ikut ambil bagian. Ini yang lucunya, kawan. Kalau uclim-uclim itu gampang. Mereka langsung galang dana, dalam 1 hari bisa dapat sekian. Jadi mereka bisa mobilisasinya cepat. Saya duga si Julius ada bermain di sini, dan Julius nanti akan, kalau jadi sidang, kuseret ke pengadilan. Ya, dan dibawa gambar yang kemarin dibawa si Julius itu yang menjadi permasalahan. Saya akan bawa itu, kawan, ya. Dan juga yang lain-lain. Zuma akan diseret ke persidangan, ya. Pengacara yang saya bawa kali ini bukanlah pengacara orang odong-odong, ya, tetapi kawan, kita harus menghargai profesi, ya. Tidak boleh kita bilang wah pro bono lah, pro deo, misalnya gitu, ya. Tidak bisa, kawan. Kenapa? Kecuali saya pengacaranya, malam tadi pun saya akan berangkat. Saya belum pengacara, sabar ya, masih 2 tahun lagi, 2,5 lah. Ya. Nah, kawan-kawan, ini sengaja saya live pagi. Kita ulas dulu sedikit bagaimana detik-detik Rudi Simamora dikepung. Dia live dengan si Yusuf PA. Inilah yang selalu ku bilang sama kalian, uclim-uclim ini, kawan. Candunya aja berdebat, candunya aja berdebat. Candunya aja mendukung. Tetapi begitu kita lawan dengan cara yang berimbang, nangis. Sesudah nangis, bukan lapor polisi dulu, enggak. Langsung kepung rumah orang, persekusi. Ya. Ini sangat mengkhawatirkan, kawan. Untung dia ini si Rudi anak Batak ini orang Batak. Coba dari etnis Julius. Kayak Melian itu. Kan kerusuhan di Medan itu. Berapa rumah kelenteng yang dibakar itu. Ya. Rumah ibadah. Umat apa itu? Buddha atau Konghucu, ya. Nah, jadi kawan-kawan, inilah keresahan kita di negara ini. Maunya mereka aja yang bicara. Maunya mereka aja yang memaki, menghina. Begitu kita imbangi, nangis, lapor polisi. Sementara kita, Ratu Entok dilaporkan. Tidak ada orang pergi ke rumah Ratu Entok misalnya, dikepung gitu, nggak ada. Memang betul. Si mental-mental itu datang ke sana. Kenapa dia datang? Tapi kan berapa orang lah datang? 1, 2, 3, 4, tidak sampai 1 kompi. Karena mereka ingin bernego pertama, kan. Ya, kami memaafkan engkau. Kan ada ceritanya itu. Habis itu mereka pulang. Tapi kalau Rudi Simamora langsung dikepung, kawan. Aku pun kalau kayak gitu getar-ketir juga, kawan. Ya. Nah, ini detik-detik di mana mereka berdebat. Ini berdebatnya, ya. Setelah berdebat, saya nggak tahu Yusuf PA terlibat apa enggak. Karena kemarin Yusuf PA kan ngancem-ngancem. Waktu debat sama diskusi saya tentang Sinora dan Ratu Entok ditahan itu sama Yusuf PA. Dia bilang apa? Kami juga akan melakukan pembalasan, katanya. Nah, ini dia, kita dengar dulu. Kayak mana caranya supaya kita mempercayai orang yang pulang bertapa bisa jadi nabi? Ajari dulu aku, biar ikut aku mempercayai dia, ya. Ajari ya, saudaraku, ya. Silakan. Oke.
Bentar nggak? Ya, lihat ya. Itu langsung mereka berdebat detik-detik di situ. Mungkin ada masuk WA sama si Rudy Simomora. Kita lihat dulu ya. Ini masih berdebat, kawan. Ya. Padat, bentar. Oke. Oke, Ruth. Aku akan jawab dulu ya, teman-teman, tentang pertanyaan Rudy. Gimana caranya orang bertapa keluar dari goa dipercayai jadi nabi? Nah, inilah kalimat yang selalu dilontarkan Rudy Simomora yang selalu kularang. Ya. Kenapa? Muslim ini suka merasa baperan. Bagaimana seorang pergi ke goa bertapa, dan si Rudy Simomora tidak melandaskan sebuah ayat Bible. Kalau saya kan saya buat landasannya 2 Petrus 2 ayat 4. Jadi orang tidak bisa, mau ngapain saya loh, saya kan bicara kitab suci saya. Kan begitu ya. Rudy Simomora suka mengatakan ini kemanapun dia berdebat. Ya. Nah, di sini mungkin kawan-kawan Muslim ingat ya, Julius di belakang ini saya percaya. Karena dia orang paling licik dari semua pendebat. Keinginan dia, seluruh pendebat itu rusuh. Makanya saya hubungi si Zuma. Kayaknya ini by design. Kenapa kita jadi saling tangkap-menangkap? Di belakang ini semua si Julius agar kasusnya ditutup. Tenang kau Julius, akan kuseret kau ke pengadilan nanti kasusnya Rudy Simomora. Bagaimana caranya? Tenang, ini otak lancar. Ya, sabar kau Julius. Kita saksikan dulu ya. Harusnya jadi dukun ya. Jadi kalau ukuran Rudy ini Nabi Musa nanti malah jadi tim SAR kan kayak gitu ya. Kalau Nabi Musa soalnya habis turun dari gunung kan kayak gitu. Maunya Rudy kayak gitu. Gak cocok Nabi Musa itu jadi nabi. Karena apa? Karena Nabi Musa baru turun dari gunung. Gak cocok dia jadi nabi, seharusnya dia jadi tim SAR. Maunya Rudy kayak gitu ya. Tuh ya. Terus Ruth ya, aku tadi sudah jelaskan berdasarkan dalil karena ada pengakuannya dari Al-Quran ya. Karena ada dalilnya dari Al-Quran. Itu ukuran kami ya, mengakui seseorang menjadi nabi. Ada firman dari Tuhan ya, bahwa dia seorang nabi. Itu ukurannya ya. Mau dia dari keluar dari goa, terus turun dari goa kayak ya. Itu ukurannya kayak gitu ya. Jangan kau bilang, gimana nih kita percayai seharusnya keluar dari goa ini jadi dukun, bukan jadi nabi. Nanti kau bilang Nabi Musa gak cocok jadi nabi, lebih baik jadi tim SAR. Ya, kan kayak gitu. Kamu saja dapat berpikir itu ya, dapat berpikir. Ya, kata kamu orang yang keluar dari dalam gua. Nah, lihat kawan. Perhatikan ya. Rudy Simomora tiba-tiba memutuskan diskusi ini. Tiba-tiba memutuskan diskusi ya. Ngeri kawan. Putus. Gua dijadikan nabi kok bisa? Ruth, seharusnya kamu mikir. Ya, kamu mikir. Kok bisa orang yang keluar dan keluar? Iya. Kawan-kawan. Nah, tiba-tiba handphonenya berdering dari orang-orang lingkungan sekitar yang telepon dia ya. Lihat ini. Kawan-kawan, di depan rumahku banyak Muslim, kawan-kawan. Rumahku dikelilingi Muslim. Aduh, tolong Pak Polisi, tolong Pak. Inilah Rudy Simomora ini kawan. Di satu sisi dia sebenarnya tenang ini. Sampai ke kantor polisi pun dia tenang. Tapi saya nggak tahu kenapa dia jadi menangis-nangis kemarin itu ya. Saya kasihan ketika anaknya dipeluknya gini kawan. Nggak apa saya kawannya, nggak tegel, orang tegel. Makanya nggak bisa tidur aku nih kawan. Ya, orang tegel. Ya, kayak zaman PKI dia dijemput kuliah. Ya, dikepung rumahnya oleh zaman dulu kan jenderal-jenderal itu Sakra Birawa ya. Sudah itu cepat jenderal katanya. Dia persiapan dulu, tunggulah dulu katanya. Enggak, katanya kan dikepung rumahnya. Bagaimana siapa yang menggerakkan massa ini kawan? Ya, pasti ada yang menggerakkan massa. Dulu Julius yang menggerakkan massa. Sekarang pun praduga saya Julius yang menggerakkan massa. Ya, Julius Setiadi. Karena kasusnya sampai hari ini belum ditutup.
Dia ingin membuat sebuah yang namanya barter, ya. Dari gaya-gayanya aku lihat ini gaya-gaya Julius. Setelah itu nanti ke kantor polisi mereka rame-rame untuk mengintimidasi kayak dulu kan gitu. Datang ke kantor polisi mengintimidasi, ketawa-ketawa Julius habis itu live. Memang orang ini harus diberi pelajaran kawan ya. Tunggulah ada masanya Julius, ya. Kau akan kuseret ke ruang persidangan dengan gambar titipmu itu akan kami tampilkan di persidangan Rudi Simamora. Apa bisa untuk membuktikan surah Al-An'am 108 kebenarannya. Tunggu Julius. Sama dengan saya. Kalau saya mereka seret ke persidangan, bukan saya nggak apa, saya seret itu semua. Si Rifa saya minta dihadirkan polisi. Si Zuma saya minta dihadirkan polisi. Apakah ada hubungan? Ada. Ada ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada. Karena mulut mereka lebih sadis. Saya tidak pernah bicara seperti itu. Karena itu saya bilang. Saya ingin membuktikan surah Al-An'am kebenarannya. 108. Ya. Jadi kawan-kawan tunggu saja sepak terjang. Bagaimana kasus ini akan kita mainkan nanti di Sumatera Utara. Tunggu ya. Ini. Pak Polisi. Padahal aku nggak ada bersalah Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, di depan rumahku banyak muslim. Di depan rumahku banyak muslim kawan-kawan. Kayak mana? Yang membuat si Rudi Simamora ini jadi penakut, kaosnya itu kawan. Ada Solata. Solata kan punya bom-bom surombom. Orang yang tenang saja, mulutnya berkoar-koar. Aku jijik melihat kelompok orang ini kadang kawan. Sudah ada nanti kawan Kristen bukannya mau membantu. Membantu nggak mau. Ya. Nggak mau. Tapi bokornya segudang, segoni. Nanti mudah-mudahan dilaporkan si Zuma lah si bom-bom surombom ini. Biar gemetar dikit. Bila perlu lidah aku kasih tahu alamatnya. Ya. Jengkel kadang aku lihat orang ini ya. Lihatlah nanti habis ini live itu. Wah kita prihatin, kita begini bogono. Membantu dulu ada nggak bantuan mereka sama Rudi Simamora? Nggak ada. Nol. Ngeri kawan. Makanya aku bilang. Kalau nanti malam saya ada dapat donasi. Saya akan berangkatkan pengacara ke Medan. Kalau nggak ada, saya lebih bagus di Duri aja. Di rumah saya tidur nyenyak. Habis apa yang mau ku buat? Kalian bisa kutunjukkan. Bisa uang 500.000 ini pergi ke sana. Ku capture dulu, biar kalian tahu. Tinggal inilah uangku lagi kawan. Ngeri. Aduh. Jangan kalian bilang aku nanti tidak mau menolong kawan ya. Akulah manusia paling setia kawan. Sekalipun itu musuhku. Tapi kawanku berdiskusi. Bagiku itu kawan. Nah ini. Tunjukkan sama kalian. Semuanya kutunjukkan. Ntar ya. 2 rekening yang kubuat. Biar kalian tahu. Inilah isinya. Aku nggak bohong. Ini. Bagiku kebohongan enggak. Jadi jangan kalian kira mengurusi kasus itu enak. Enggak. Semua butuh biaya. Dulu puji Tuhan kawan-kawan masih berbaik hati mau menolong Rudi Simamora. Sekarang aku nggak tahu kawan. Ya. Intinya harga apa namanya ya, daging babinya. Dia kan memelihara babi ya, tidak mungkin ku bilang Rudi gini nggak mungkin ya. Nah, ini sabar dulu kawan. Biar jangan ada nanti orang, udah banyak kali orang menelponku. Tolonglah dia bang, begini bogono. Ya kalian kira aku bilang. Bentar ya. Ya. Oke, sekarang kalian kutunjukkanlah fakta yang menyakitkan kawan. Jadi jangan kalian kira bahwa wah kau tolonglah, kau mau aku.
permasalahannya tidak sesederhana itu kawan. Kalau kalian mau membantu aku, ya jangan kalian suruh aku membantu dia, kalian tidak mau membantu juga. Ngapain? Nah ini. Ketika aku berbicara pengacara, kalian kira itu gratis. Tidak ada yang gratis. Ini ya kawan-kawannya. Ini apa musik kemarin? Bagaimana lah aku mau berangkat ke sana dengan biaya seperti ini kawan? Tadi malam masuk 100.000. Hari inilah ya karena subuh dikirim. Bagaimana? Coba aku tanya dulu kalian. Dan ini di Mandiriku. 104 juta. Pangkat 84. 104 374 pangkat 84. Bagaimana lah begini mau pergi ke medan untuk berjuang kawan? Makanya Rasul Paulus mengatakan, adakah seseorang pergi berperang dengan biaya sendiri? Pertanyaan itu menohok. Tapi sampai hari ini, mau nggak kita menjawab? Harus jawab dong. Ya. Saya bukan tidak mau. Malam nanti saya berangkatkan pengacara. Karena bis ke sana kan malam. Kalau dari Jakarta naik pesawat, ya menuju Medan lebih cepat. Tapi uangku ada nggak? Nggak ada. Bagaimana aku menolong? Aku nggak mau seperti Mosi. Mosi kan mati konyol, berjuang sendiri. Apakah kita menolong? Nggak ada. Itulah kelebihan Ujlim. Kalau masalah lapor-lapor polisi mereka ligat, pandai. Kalian tidak usah takut membantu. Dia bukan teroris. Yang nggak bisa dibantu itu teroris. Dan teroris pun dalam hukum bisa dibantu ketika dia sudah bermasalah. Karena itu adalah hak konstitusi seorang warga negara. Pengacara dihadirkan bukan untuk merubah yang salah jadi benar. Tapi memang kebanyakan juga begitu. Tetapi untuk memperjuangkan hak hukum dia. Saya sudah telepon tadi pagi sebelum pengacara WA, telepon nggak bisa kayaknya HP-nya ada disita. Sebelum pengacara datang, jangan memberi pernyataan apapun dan jangan menjawab pertanyaan apapun. Aku rencana pagi ini meminta istrinya pergi ke kantor polisi untuk menyampaikan hal itu. Karena si Rudin nggak tahu hukum, nafsunya aja kuat. Ini udah 2 kali dia ditangkap. Yakin aku langsung berkotek-kotek ke kantor polisi. Gimana lah Pak? Ini begini kami berdebat. Tidak usah dijawab, diam aja. Kalau ditanya, terima kasih Pak Polisi, kalian sudah mengamankan saya. Itu aja. Ditanya gini, aduh Pak, saya belum siap. Karena saya lagi, hati saya tunggu dulu Pak, tenang besok. Nah, pas sekarang ditanya. Tunggulah datang pengacara Pak. Ya, lagi menuju ke sini. Gitu kawan. Harus pakai ini meskipun pengacara belum datang, bilang tunggu pengacara. Karena itu dijamin konstitusi. Ya. Bahkan diam-diam pun sampai ke pengadilan bisa. Tidak bisa polisi menembakkan pistol gini kepala dia untuk bicara, enggak. Diam pun dia bisa. Kenapa kamu diam? Pengacara belum datang Pak. Saya takut salah-salah bicara. Paham ya? Nah, kawan-kawan, Ujlim sudah menunjukkan taringnya bahwa mereka penakut, pengecut. Main keroyokan, datang ke semua rumah orang. Selalu begitu. Bosan kita melihat jijik. Tapi mereka bangga itu. Apa yang mereka banggakan dengan cara gitu? Kalau kita lihat, pendebat tidak pernah melaporkan mereka. Ingat ya pendebat. Tapi orang yang melaporkan si Ratu Ento, itu bukan pendebat. Tapi orang awam yang menonton, dia tidak senang, dia laporkan. Paham ya? Dan tidak ada di dalam orang Kristen, persekusi itu enggak ada. Datang kita satu kompi rame-rame enggak. Tapi mereka betul ada datang ke rumahnya karena mereka rupanya teman sejawat. Sama-sama melambai. Dan itu. Ada sebagian yang datang kan. Dan saya sudah nonton TikToknya itu. Mereka bilang apa? Kami memaafkan kau, tapi proses hukum tetap berjalan. Dia tidak disentil sedikit pun. Yang datang cuma berapa lah? 3 orang, 4 orang. Kalau Rudi Simomora, rame kawan. Sehingga jalanan macet, semua macet ya. Kalau kita bicara hukum, tidak usah ada kriminalisasi. Tunggu. Akan kuseret si Julius ke ruang sidang. Akan kuungkit kasus terdahulu. Bisa. Gak ada yang gak bisa. Ya. Bisa semua. Bagaimana jalannya sang debater? Aduh kawan. Menggali sesuatu kebenaran dari sudut lain. Itu dibenarkan di dalam hukum.
Jangan kalian main-main. Makanya bilang, kalian laporkan kami. Ku suruh nanti si Zuma datang ke persidangan. Si Julius datang. Bahan-bahannya sudah kusiapkan, nanti pengacara tinggal angkat. Bapak saksi ahli kan ada, ahli agama. Menurut Bapak bagaimana ini? Kan bertanya kepada ahli, bagaimana ini? Apakah ini termasuk di dalam Al-An'am 108? Oh iya Pak, itu termasuk misalnya kata dia. Hakim yang mulia, ini kejadiannya di Polda Sumatera Utara. Sampai hari ini diam kasus ini, gak bergerak. Karena kau Julius ini langkah untuk mempercepat kau. Pradugaku kau semua di belakang ini. Kenapa? Di mana-mana dunia ini hanya kalian yang buat seperti ini, API. Siapa namanya itu? Kiamat didatangi keluarganya. Ngapain? Serahkan ke polisi. Diam di tempat. Biar polisi yang bekerja. Apa kalian nggak percaya dengan kinerja polisi? Kenapa kau Julius tidak percaya? Karena kau mengalami hal itu. Kau mengatur itu semua. Jadi kau tahu. Lihat pernyataan dia. Kan ada itu di video seseorang itu. Apa dia bilang? Jangan kita mau ya. Begini Bogono, begini Bogono. Yang kedua kawan. Jangan kalian dengar ucapan Muslim yang typing. Wah begini Bogono, begini Bogono. Jangan. Karena tujuan mereka melemahkan orang Kristen itu sendiri. Banyak juga orang Kristen yang termakan. Terkadang kita on juga kawan ya. Saya diminta bantulah bang. Berkat Tuhan akan ada untuk abang. Aku tidak berbicara sekarang berkat Tuhan begitu kawan. Enggak. Bagaimana aku mau ke sana? Aku tidak punya sawit, tidak punya ini. Hanya punya YouTube ini dan gajiku pun tidak banyak, tanggal 22 cair paling 5 juta. Bagaimana aku menghasil? Aku harus berhikmat juga kawan, ngasih makan anak istri segala macam. Ya. Coba kalian pikirlah. Saya bukan tidak mau. Makanya nanti sore kita lihat ada nggak orang yang mau membantu. Kalau ada, saya umumkan donasi sudah sekian, saya berangkat. Karena pengacara kebiasaan saya, langsung saya DP 50%. Ya. Berapa biayanya? 20. Dia mau 20. Gak perlu 30, 40 segala macam. Enggak. Tapi akomodasi transportasi harus kita bayar. Kenapa saya menggunakan pengacara yang ini? Karena saya dengan dia pernah menang kasus undang-undang ITE. Dan dia mau ikut arahan saya itu aja yang gue suka kawan. Karena aku orang ITE. Kalian lihatnya pura-pura bodohnya. Aku tanya orang nggak tahu nggak gimana caranya gimana. Aku tahu kawan. Ya. Dan dia orang hukum, dia sitir hukumnya dia tahu, agama juga aku paham, nanti ku ketikkan kan. Kalau dalam persidangan ini, Rudi Simamora pun nanti harus dikunjungi dia dan bilang, tolong kau sebutkan ini. Kita berpatokan kepada surah Al-An'am 108. Kita buktikan itu firman Tuhan yang memiliki kekuatan, yang memiliki nubuatan yang pasti tergenapi. Kalau itu bisa dibuktikan tergenapi, ngapain orang ditangkap? Itu kan kita penggenapan firman Tuhan. Apakah kita bisa berlari dari penggenapan firman Tuhan? Tidak bisa. Kalau sudah dibuatkan Tuhan seperti itu, kita nggak bisa lari. Dan percayalah kawan, selepas ini akan banyak orang meninggalkan orang-orang ini. Mereka akan kembali ke jalan yang benar, yakni ikut Yesus. Karena mereka muak melihat tingkah laku orang ini yang mau menang sendiri saja. Gayanya sok hebat, berdebat, memaki, tapi tidak seperti yang kita harapkan. Mana dia ada anaknya? Aku nggak kuat kawan, termehek-mehek juga ini melihatnya. Karena aku berpikir bagaimana kalau hal ini terjadi sama aku ya. Dijamin tak aku nggak termehek-mehek. Termehek-mehek kawan. Bentar ya. Ada lagi nih. Oh bukan ada, aku nggak tahu mana ya. Sebelum dia pergi keluar rumah, dia peluk dulu anaknya kawannya. Ada videonya. Tunggu aku ambil dari sini aja. Ada yang mengirim tadi di mana tadi ya? Saya lupa. Entah kayaknya di coba kesan ini. Dia pas sudah pakai baju putih kawan. Berdua aja kerja kawan ini dari tadi malam ya. Cuman saya bingung.
Apa yang kau... Jadi harusnya sempurna perjuangan dia kawan, jadi kurang. Tapi wajar, Tuhan Yesus saja pun melakukan hal itu. Jangankan kita manusia biasa ya. Ini coba ya. Sampai keringat seperti darah kental Yesus kan. Tolong Pak Polisi. Jalan Binjai kilometer 13 Toko Bunga. Ramai pe masalah ramai pe masalah dok masih lagi jole bubar rumah cuma masalah ramai pe masalah oleh oke le dah oke iyo keluar iba mulai siro pe masalah mau bubar masa baru keluar iba kawan-kawan bantu kawan-kawan. Nah, mungkin aku keluar sekalipun ada polisi kalau masa masih banyak. Kawan-kawan, tolong kawan-kawan. Jangan aku telepon kawan-kawan. Polisi kalian telepon, jangan aku. Polisi kalian telepon kawan-kawan. Jangan aku kalian telepon, polisi kalian telepon. Jangan aku kalian telepon kawan-kawan, polisi kalian telepon. Kiranya Tuhan Yesus memberkati polisi. Gimana tadi Barkubas? Kawan-kawan, tolong kawan-kawan, telepon polisi sebanyak-banyaknya kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, telepon polisi sebanyak-banyaknya. Ya, ini dari sisi dalam rumah. Ingat ya, kan selalu kuajarkan kalian melihat sesuatu itu nggak boleh hanya dari satu sisi. Sekarang kita lihat sisi di luar rumah. Wah, jadi kayak membicarakan Yesus di kubur itu ya. Sisi dalam luar rumah ini yang terjadi kawan. Memang udah banyak orang kawan, ngeri memang orang ini ya. Nggak senang dia kalau kita nggak mati kawan, maunya mati kita, hanya bukan yang ditangkap. Nah ini. Untuk informasi sementara ada dugaan penistaan agama di lokasi sini ya, kilometer 13, sehingga warga mengerumuni. Dari pihak polisi pun dari di sini ya, pihak kepolisian baik maupun dari Brimob sudah mengepung supaya tidak terjadinya ada kekisruan atau kerusuhan. Untuk informasi sementara ada dugaan penistaan agama di lokasi sini ya, kilometer 13, sehingga warga mengerumuni. Dari pihak polisi pun dari di sini ya, pihak kepolisian baik maupun dari Brimob sudah mengepung supaya tidak terjadinya ada kekisruan atau kerusuhan. Untuk informasi untuk terhadap yang di rumah dikepung sudah diamankan oleh Brimob. Siap.
Ya, saya yang herankan mereka kawan. Kenapa selalu dikedepankan itu adalah keroyok, geruduk, persekusi. Kenapa mereka kan sudah melaporkan ke polisi? Biarkan polisi memproses. Saya percaya ini Julius Setiadi, dugaan saya itu. Kenapa saya bilang? Kemarin kan ada live itu. Di teleponnya orang itu dibilang, kalau nggak viral no justice. Dan dulu juga yang di Medan, dia juga punya kerjaan kawan. Sementara dia pergi ke Jakarta, tolong kalian cari ini orang ini, yang Julius Setiadi. Kenapa saya bilang perlu dicari? Karena kami akan membuat dia nanti di persidangan hadir. Dia sebagai saksi juga akan dihadirkan. Dan foto-foto yang dia buat nanti akan hadir juga di persidangan. Tunggu saja Julius. Ya, jangan kalian kira enak-enakan aja kau di situ, kau suruh nangkapi orang, dia punya anak. Kurang ajar kau. Ya. Selalu dari dulu kau, nanti kau buat live. Oh, saya dituduh suruh lah dulu juga kau. Bahkan kau bujuk dia apa? Udahlah, nanti ku antar makan sama kau 1 tahun. Mengakulah kau katanya. Ngeri kawan Julius ini. Ngeri. Ya, saya sudah ingatkan si Suma juga itu, hati-hati kau, Julius ini bisa menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Hati-hati gue bilang. Tunggu saja waktu yang tepat kapan kau disikatnya. Karena kalau sudah bicara harta-harta, uang, wah jangan lawan orang seperti Julius ini. Di Medan terkenal liciknya orang seperti ini kawan. Terkenal, apapun dia lakukan. Sekarang dia menjilat dulu. Setelah nanti posisinya bagus, dihantam satu-satu mereka. Tunggu saja. Sekarang kenapa dia belum menghantam? Karena dia dalam kesusahan juga. Kasus polisinya 2 tahun tidak jalan. Di persidangan nanti itu dipertanyakan oleh pengacara. Kalau jaksa bilang, oh keberatan, tunggu. Ini mengenai menyangkut masalah ini harus semua. Ya. Jadi tolong perhatikan kawan-kawan. Kalau kalian mempercayakan ini kepadaku, tolong kalian bantu. Ya. Sebentar. Apabila nanti malam ada dana yang terkumpul, saya berangkatkan pengacara. Syukur-syukur siang ini datang ada dana biar bisa langsung berangkat. Biar besok sudah bisa minta surat kuasa dan sudah bisa langsung melanjutkan perjuangan. Tapi kalau nggak ada, saya tidak punya daya. Tidak mungkin saya jual lagi harta benda saya. Sudah saya jual sebagian untuk membangun gereja. 2 bulan kemarin, waktu kasus ribut-ribut gereja itu, boleh dikatakan saya terpuruk. Saya jual beberapa aset saya yang tersisa. Sampai warisan mama saya pun saya jual. Tidak mungkin lagi saya jual entah apa kolor saya untuk ke Medan. Kalau nggak ada ya apa boleh buat. Ya, tetaplah kita bantu dia dalam doa. Saya pikir dia sudah punya pengalaman dulu itu ya. Bentar ya. Silakan. Sengaja saya hadir pagi biar apa? Biar siang sudah ada dana yang bisa kita kumpul. Kalau masih cuma 100.000, maaf saja kawannya. Saya orangnya bukan munafik, tidak. Memang sulit. Kalian tahu, Medan itu ganas dalam hal hukum ini kawan. Makanya Julius sampai hari ini nggak ditahan. Faktor X bertebaran. Makanya Rudi Simamora bisa cepat ditahan. Faktor X juga bertebaran. Kalau untuk kita minoritas, nggak ada istilah gitu kawan. Nggak ada prosedur dipanggil dulu. Di ini nggak ada kayak Julius itu, nggak ada. Tunggu ya Julius, sabar kau. Kami akan sampai ke Medan. Kalau Rudi Simamora ditangkap dan ditangkap ya artinya sudah terdakwa, siap-siap kau akan hadir di persidangan. Dipaksa. Kalau tidak hadir Julius, tidak usah ku bilang sama pengacara, jangan sidang, ditunda saja. Ya. Bisa dihadirkan, bisa. Jangan salah kalian ya. Sabar, nanti semuanya itu di kepolisian, muaranya di situ, kan dia nanti di BAP dulu. Tapi mengajak untuk cerdas Rudi Simamora sulit kawan. Terkadang dia sudah memilih jalur hidupnya ini, tapi nanti gampang kali goyah. Dijanjikan sesuatu kayak Julius, nanti ku kasih kau makan setahun selama kau di sel. Mengakulah kau, mengaku. Kan lawak, bujuk rayu, mau kali ya bujuk rayu kan. Sementara Juliusnya saja nggak pernah hadir di persidangan.
Bagaimana ini bisa? Makanya saya membawa yang agak keras dulu pengacaranya, biar agak berimbang permainan kali ini. Ya, dulu memang saya salah karena ingin cepat-cepat. Saya minta bantu sama kawan-kawan di Medan. Maka mereka langsung gerak cepat. Saya berucapkan juga itu terima kasih. Tapi kami akhirnya di pra-peradilan ribut gara-gara egosentris. Tapi mudah-mudahan kali ini saya tidak menggandeng 2 pengacara, cukup 1. Karena 2 repot, memadukan otak si A dengan si B sangat sulit. Kalau saya cari orang yang sudah seotak dengan saya ya. Dia mengerti apa langkah-langkah yang saya buat. Ya kawan-kawan ya. Oke lah kawan-kawan, itulah dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bantulah Rudi Simamora, penggalangan dana resmi dibuka. Rekening ada 2 di situ ya. Silakan kalian, kalau betul kalian mengharapkan saya membantu, jujur saya tidak punya apa-apa. Ya, jangan kalian kira, wah ini enggak. Dari dulu saya bilang, karena kita saling topang menopang, makanya saya bisa hidup. Saya bisa berjuang. Coba kita lihat kawan-kawan Uclim itu kawan. Sebentar mereka kawan. Tidak peduli mereka benar atau salah. Penting asal Uclim dukung. Paham ya? Zoom ada berapa ratus juta yang dia kumpulkan untuk melaporkan semua-semua itu. Ya. Dan semua pun sudah dilaporkan. Mudah-mudahan saya bisa bertemu sama pengacara Dosmait ya, si jabat itu di Medan. Mudah-mudahan bisa. Nanti akan saya kontak dia ya. Kita akan upayakan hal terbaik. Biarlah itu terjadi. Oke, kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam dari Sang Debater. Selamat pagi. Hari ini saya nanti berangkat kuliah pula. Makanya aku bilang, kalau ada kepastian nanti kita ada mampu mengumpulkan berapa dana, saya akan berangkatkan langsung pengacara kawan. Berapa minimal dana yang harus terkumpul? 10 juta. Untuk PH-nya dulu. Setengah aku bayar, dan akomodasi transportasi juga sekitar 10 juta. 20 juta kawan. Sanggup nggak kita? Kalau nggak sanggup, lebih bagus saya kuliah hukum dulu. Sampai saya selesai, saya akan baru terjun sendiri. Jangan kalian bilang, kau nggak mau bantu gini. Bukan, banyak orang WA saya. Saya bukan nggak mau bantu, saya bilang. Kondisi itu tak memungkinkan hari ini. Karena sumber daya saya sudah terkuras untuk menyelesaikan gereja, kawan. Paham ya? Jadi saya pun harus berhikmat. Gereja itu harus selesai. Tapi kalau ada dukungan dari kalian, berangkat. Kalau tidak ada dukungan dari kalian, doakan kalian. Mari kita berdoa Rudi Simamora bisa pandai di dalam kasus ini. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sang Debater. Tuhan Yesus memberkati. Amin.